Tidak ada tempat bagi kejahatan untuk bersembunyi. Ya, bertemu lagi bersama saya, Hendara, di channel saya, Hendara Komik. Nah, kali ini aku tuh mau cerita tentang MHL. Jadi beberapa hari yang lalu aku beli kabel buat MHL lah pokoknya. Nah, buat kalian yang nggak tahu MHL itu apa, MHL itu kepanjangannya dari Mobile High Definition Link. Jadi kayak teknologi canggih untuk mengkoneksikan HP-mu itu ke layar televisi. Jadi mirip kayak HDMI tapi khusus buat di handphone gitu. Kenapa sih aku beli ini? Nah, sebetulnya kan di channel ini aku tuh sering banget syuting pakai handphone. Nah, aku tuh sering pakai kedua handphone ini, Mi 10T Pro dan iPhone 12 mini. Nah, cuma sayangnya kan kalau handphone ini nggak bisa lihat previewnya di layar gitu kan. Misalkan pakai kamera depan sih bisa, cuma kalau hasil yang maksimal itu harus pakai kamera belakang. Dan kalau pakai kamera belakang kayak gini, itu nggak bisa lihat preview yang ada di sebelah sini, soalnya kan kita membelakangi handphonenya gitu kan. Nah, karena itu aku beli kabel MHL ini. Jadi waktu aku syuting seperti ini, aku bisa lihat previewnya misalkan di TV ini atau di TV ini. Dan sekarang aku pakai DSLR, jadi aku waktu syuting seperti ini, aku bisa lihat previewnya di TV ini. Jadi di sini ada TV satu lagi buat preview aku sendiri, jadi dari DSLR ke TV. Nah, kalau dari handphone itu nggak bisa. Bisa ada beberapa cara, misalkan kita punya Smart TV, atau kalau kalian punya TV biasa, kalian beli Mi Stick TV misalkan, atau beli Android TV yang lain. Itu ada fitur untuk bisa mengkoneksikan handphone, mirroring dari handphone ke televisi, tapi dengan jaringan nirkabel. Nah, kalau dengan jaringan nirkabel itu bisa lebih praktis, nggak ribet, nggak pakai kabel-kabel. Cuma masalahnya itu HP-nya akan kerja keras, terasa panas, terus juga gambar yang ditampilkan di televisi itu nggak real time. Itu pasti ada jedanya, ada leletnya gitulah. Emang sih cukup membantu, cuma efeknya yang aku nggak suka panas. Dan beberapa kali waktu aku syuting dengan handphone misalkan gini ya, aku sering pakai aplikasi. Namanya tuh A Power Mirror. Nah, ini di sini aplikasinya, logonya biru, ada kayak gambar gunung 2. Nah, di sini lebih asik lagi, kamu bisa mirroring dari handphone ke handphone yang lain malahan. Nggak cuma TV aja, tapi bisa ke handphone lain. Jadi dulu waktu aku syuting, aku sering pakai HP ini, tapi previewnya di HP yang lain gitu. Dan ini bisa kalian pakai ke HP apa aja selama dia terkoneksi dalam satu jaringan WiFi. Nah, cuma kendalanya kayak tadi, ada delay, terus juga patah-patah, dan handphonenya panas, karena selagi dia melakukan tugasnya, buat aku ngerekam gitu ya, dia ngirim tampilan layarnya ke device yang udah ditentukan. Nah, karena itu aku beli ini, HDTV Video Cable. Di sini aku beli dengan harga nggak sampai 200.000 waktu itu. Kalau aku masih nemu linknya, aku taruh di bawah. Ini aku udah di-endorse sama sekali ya, nggak di-endorse sama apapun. Ini aku cuma sharing aja. Jadi kalau kalian mau beli ya monggo, nggak juga monggo, dan saya tidak bertanggung jawab pada sesuatu apapun di sini. Nah, aku beli ini HDTV Video Cable. Harganya sekitar 180 ribuan kalau nggak salah. Nah, aku beli ini maksudnya biar waktu aku syuting dengan iPhone 12 mini ini bisa ke display di televisi. Jadi waktu aku syuting seperti ini nggak bakal kayak frame out, kayak keluar-keluar gitu, nggak. Biar bisa kelihatan previewnya di sini jelas gitu kan. Nah, akhirnya setelah datang, aku buka kan kabelnya. Nah, seperti ini bentuknya. Bagus ini. Jadi di sini ada kabel HDMI-nya. Mereknya apa sih? Mereknya Air Sky. Jadi di sini udah ditulis ya Air Sky. Dan di sini ujungnya ada 3 colokan. Jadi untuk base colokannya dia tuh micro USB kayak chargernya buat Redmi Note 5. Terus ada juga kayak di sini kayak konverternya, yang satu ke Lightning, yang satu ke Type C. Jadi ini multi platform sebetulnya, multi colokan. Jadi mau kalian pakai USB Type C, Lightning, atau
micro USB masih bisa terkonek dengan ini. Nah, caranya tinggal ini dicolokkan ke handphone kalian yang bagian sini. Nah, terus di ujung satunya tuh ada dua, yaitu HDMI dan power cable-nya. USB ini digunakan untuk memberikan energi kepada HDMI ini. Jadi dia nggak bisa hidup kalau ininya nggak nyolok USB. Nah, ini bisa kalian colokin misalkan di charger, di laptop, bisa juga di power bank, cuma aku nggak terlalu saranin di TV aja deh biar aman. Kan TV kan ada port HDMI, ada port USB juga. Ini colokin aja di situ dan ini colokin ke HDMI. Terus di sisi ini colokin aja ke handphone kalian. Nah, di sini pertama kali dateng, aku coba barangnya langsung ke ini, iPhone 12 mini. Nah, untuk seri iPhone 12 mini ini kan emang untuk segala iPhone kayaknya kan memang memiliki fitur MHL ya. Jadi udah pasti ini gampang banget pakainya. Dan untuk kalian yang kayak handphone yang seri-seri flagship kebanyakan kayak S21, S20 Ultra itu udah mendukung MHL juga. Dan di sini sayangnya Xiaomi itu nggak ada yang mendukung MHL. Bahkan sampai Mi 11 Ultra aja nggak ada MHL-nya. Itu yang patut disayangkan. Nah, untuk kalian yang pengen tahu apakah HP kalian tuh bisa MHL atau enggak, kalian tuh bisa install yang namanya MHL Checker. Itu ada di Play Store, kalian download aja biar kalian bisa tahu HP kalian ada MHL-nya atau enggak. Biasanya sih harga HP-HP mahal ya yang ada MHL-nya, soalnya itu termasuk fitur yang agak eksklusif gitu. Nah, waktu aku pakein si iPhone 12 mini ini gampang banget. Tinggal dipakein konverter yang Lightning, terus colok di bawah. Terus masuk ke bagian pusat kontrolnya, terus klik aja screen mirroring. Nah, di situ udah bakal kedetek otomatis. Kadang kedetek otomatis, kadang di sini keluar si HDMI-nya sendiri gitu kan. Jadi tinggal dipilih langsung connect, nyambung ke TV. Nah, terus untuk handphone yang murah kayak misalkan Realme, Xiaomi, Vivo itu semua nggak mendukung MHL. Buat yang seri-seri yang murah ya, untuk yang harganya tuh mid range ke bawah itu hampir semua nggak ada MHL-nya. Kalau kalian nggak ada MHL mau pakai ini tepat banget. Soalnya ini memang dirancang untuk bisa buat HP kalian yang nggak ada MHL-nya. Nah, caranya gampang banget. Tinggal kalian install EasyCache. Kalian install EasyCache di handphone kalian masing-masing. Soalnya memang HDMI video cable ini itu memang basisnya EasyCache. Jadi kalian harus bisa install itu kalau kalian nggak mendukung MHL di handphone kalian. Nah, setelah itu jangan lupa aktifkan mode debugging. Nah, mode debugging ini macam-macam. Kalau kalian mau ngaktifin, tinggal masuk aja ke settingan, terus kalian masuk ke tentang perangkat. Kalian klik berkali-kali aja, misalkan, nah kalau yang di Vivo V21 ini aku klik di nomor versinya. Di sini aku klik nomor versinya berkali-kali. Nah, yang paling sering aku di Xiaomi ini gampang juga. Kalian masuk aja di mode pengembang. Tahu kan masuknya ke tentang telepon, terus kalian klik aja versi MIUI yang ada di bawah sini. Kalian klik aja berkali-kali hingga masuk ke mode developer. Nah, terus kalian masuk aja ke mode pengembang. Kalau kalian repot, kalian tinggal klik di cari setelan ini. Kalian ketik aja. Kalian ketik aja USB. Nah, di sini akan nongol debugging USB. Nah, kalian klik, lalu aktifkan opsi pengembangnya. Udah sih. Terus kalian aktifkan USB debuggingnya. Untuk handphone lain juga sama aja, tinggal kalian coba-coba aja sendiri, kalian cari, pasti ketemu karena ini gampang banget dan kadang itu aplikasinya mengarahkan sendiri ke settingan ke situ. EasyCache-nya mengarahkan ke bagian debugging langsung. Nah, setelah aku coba dengan iPhone kan lancar ya, karena dia memang udah mendukung MHL dari awal. Nah, untuk handphone yang sisanya ini, itu nggak ada MHL-nya semua. Dari Realme 8 5G, dari Poco M3 Pro, dari Mi 10T Pro, dari Vivo V21, itu nggak ada MHL-nya. Nah, waktu aku coba beberapa kali, untuk yang Xiaomi, aku belum berhasil
Di Mi 10T Pro nggak bisa, di Poco M3 Pro juga nggak bisa. Entah kenapa, aku juga nggak ngerti. Terus aku coba pakai Realme 8 5G. Nah, aku pakai ini, Realme 8 5G. Nah, kenapa aku beli kabel ini? Soalnya di kolom komentarnya, di lapaknya itu ada yang bilang katanya pakai Realme 8 5G bisa gitu kan. Nah, akhirnya aku beli kan si HDMI kabel ini. Nah, aku beli, aku coba, aku aktifkan opsi pengembangnya, EasyCast juga udah aku install dan bisa. Beneran bisa nyambung dari handphone ke TV. Dan waktu aku nyoba main Mobile Legends, itu lancar. Tapi cuma bentar aja sih mainnya. Aku belum nyoba main sampai full satu game gitu kan. 15 menit itu enggak. Terus waktu aku coba ke Poco M3 Pro juga enggak bisa. Terus waktu aku coba pakai Vivo V21, ini bisa connect dengan mudah dengan aplikasi EasyCast itu. Nah, kalau yang kayak Xiaomi dan Realme ini agak nyari baru bisa connect. Nah, kalau yang Vivo V21 entah kenapa sangat mudah banget ditemukan gitu. Waktu aku posting di bagian komunitas di channel ini, ada yang bilang, "Bang, hati-hati bang, kalau pakai itu takutnya IC-nya kena, takutnya rusak gitu handphonenya." Kayak kasus ketika kita nempelin handphone kita pakai colokan dari speaker aktif. Dulu kan pernah aku juga ada speaker aktif, kan ada kabel jack 3,5-nya itu, aku colokin di handphone. Waktu itu handphoneku Asus Zenfone 2 Laser. Nah, waktu aku colokin, itu layarnya bisa mencet-mencet sendiri gitu kan, kayak ada aliran listrik yang bocor gitu. Jadi serem banget, aku cabut. Nah, nggak lama kemudian banyak cerita-cerita kalau orang yang melakukan hal itu sering banget handphonenya habis itu nggak lama rusak. Sampai-sampai di counter juga banyak yang nulis, pokoknya nggak terima garansi kalau handphonenya kalian colok di speaker aktif. Dan banyak yang komentar, katanya khawatir kalau pakai benda ini itu bisa menyebabkan hal yang sama. Nah, untuk kedepannya aku belum pakai juga untuk yang lebih lama lagi, yang lebih ngulik lagi. Cuma di sini aku mau cerita kalau yang gejala-gejala kayak listrik bocor itu waktu dicolokin itu terjadi malah di Mi 10T Pro. Aneh kan? Kalau di Poco M3 Pro dan Realme 8 5G, Vivo nggak ngalami hal seperti itu sih. Jadi ini nggak tahu bener atau enggak, cuma yang beli banyak dan yang make juga agak banyak. Waktu itu aku lihat dan lihat di kolom komentar yang ada di YouTube juga banyak juga yang make benda ini. Nah, beberapa orang juga menyarankan kalau mau pakai ini pakai Elgato juga biar bisa lebih aman arus listriknya. Nah, cuma kan kalau Elgato mahal banget. Nah, sebetulnya aku beli ini tuh tadi ya pengen bisa mirroring dari hasil layar yang ada di kamera handphone ke TV supaya waktu aku syuting itu tuh bisa lihat previewnya di televisi ini. Nah, tapi kedepannya aku tuh mikir pengen bisa istilahnya nge-record game streaming atau bisa pakai OBS biar bisa kayak gamer-gamer yang bisa nge-game secara nyata, secara real time gitu. Soalnya kalau kita pakai kabel ini dia koneksinya bagus banget, video yang dihasilkan itu real time, nggak patah-patah, nggak delay gitu kan. Dan catatan di sini kalau kalian pakai AirSky ini cuma dalam waktu bentar aja ininya panas banget, tapi handphonenya adem. Tugasnya handphone itu nggak terlalu berat antara nge-game sama nge-record, jadi dia cuma nge-game aja di sini untuk nyalurin tampilan previewnya ke media lain, tugasnya si ini. Jadi ini panas banget. Dan ini untuk dipakai lama-lama aku nggak tahu ya kuat berapa lama ya, cuma ini panas. Nah, kedepannya kalau ini berhasil, aku pikirnya kepingin pakai OBS juga kan, biar bisa streaming gaming, biar waktu nge-game itu bisa real time dan nggak ada nge-lag dan nggak ada patah-patah dan gambarnya nggak burik lah istilahnya gitu. Nah, cuma untuk bisa sampai ke sana masih ada beberapa alat yang harus dibeli. Pertama, HDMI to USB. Itu kalau kalian beli yang Elgato kan mahal ya, 3 juta sampai 6 juta ada. Nah, kalau yang beli yang murah-murah 100 ribuan juga ada, walaupun nggak akan sesempurna yang seri yang jutaan-jutaan itu. Nah, tapi aku pengen nyoba sih, aku pengen nyoba yang versi murah-murah. Nah, cuma kendalanya lagi juga laptopnya ini, aku lihat minimum requirement-nya laptopku yang ini itu tuh nggak cukup, nggak sanggup dan nggak memenuhi syarat minimum requirement dari software OBS. Nah, buat kalian yang nggak tahu, OBS itu adalah software untuk bisa ngonekin kamera game. Jadi waktu kita live streaming game, kita bisa nampilin gambar gamenya di handphone, nampilin wajah kita sama mic, sambil komputernya ngerekam dan bisa
nge-streamingin aktivitas kalian seperti itu. Kesimpulannya dari video ini bisa dipakai. Dan kalau untuk Xiaomi aku nggak tahu kenapa nggak bisa berhasil, tapi untuk Realme 8 5G dan untuk Vivo V21 ini jalan normal, oke. Dan untuk iPhone dan handphone-handphone yang punya MHL ini bisa banget jalan. Nah, untuk amannya pakai ini ya gunakan ya sesuai dengan fungsinya gitu. Soalnya ada yang komen, ada yang pakai Redmi Note 8 rusak Redmi Note 8-nya gara-gara dipakai buat nyetel YouTube selama berjam-jam beberapa hari gitu kan. Nah, ini kan cuma untuk ngedisplay out aja ya. Jangan buat handphone kalian tuh kayak mini PC gitu. Itu salah banget gitu kan. Jadi tetap pergunakanlah sebaik-baiknya sesuai dengan fungsinya lah. Jangan kalian alih fungsikan sebuah handphone smartphone jadi kayak DVD player, kayak jadi Android TV. Nah, itu salah banget. Nah, jadi di sini aku pengen banget nyoba untuk bisa live streaming. Nah, tapi itu mungkin kedepannya lagi ya, soalnya masih keterbatasan alat. Ini juga belum punya HDMI to USB-nya. Laptopnya juga belum di-upgrade. Nah, tapi dari fungsi HDTV ke video kabel ini, aku bilang oke banget dan bisa dipakai. Khususnya untuk handphone-handphone yang bisa mendukung MHL. Nah, tapi udah aku coba di handphone yang nggak mendukung MHL kayak Realme 8 5G dan Vivo V21 5G itu bisa semua. Nah, jadi buat kalian yang mau beli, semoga sharing ceritaku ini bisa memberikan kalian informasi gitu. Benda ini layak atau enggak sih buat dibeli gitu. Nah, jadi sekian aja videonya. Terima kasih yang udah mau mendengarkan sharing saya tentang video kabel HDTV ini. Buset, panjang banget. Jadi terima kasih dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye.